warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan mulai membahas materi pertama di semester ketiga, kelas 11. Yuk kita simak bagian pertama dari harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Subbab materi yang akan kita bahas adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum jauh kita masuk kepada konsep hak dan kewajiban asasi manusia, di sini Ibu sudah mengutip suatu pernyataan dari Imam Syafi'i. Katanya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka dengan itu, ayo sama-sama kita belajar dan memahami apa sih materi yang akan kita bahas hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita awali dengan memaknai apa yang dinamakan hak dan asasi terlebih dahulu ya. Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan asasi adalah bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia. Menurut kodratnya, ada 3 hal yang melekat dalam diri manusia, yaitu apa saja? Ada kehidupan, kemudian ada kebebasan, dan ada kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian, dalam pengertian yang lain, seorang ahli mengatakan bahwa hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ini dikutip langsung dari pernyataan Miriam Budiarjo. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya manusia. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati yang melekat pada diri dan tidak bisa dipisahkan dari dalam diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan juga ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Kemudian, apa aja sih macam-macam dari hak asasi manusia? Oke. Di sini ada 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, kemudian hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Oke, kita akan bahas satu persatu dimulai dari hak asasi pribadi atau yang disebut sebagai personal right. Oke, personal right itu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi. Nah, contohnya apa aja ya? Contohnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Kemudian, hak kebebasan mengutarakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan hak kebebasan memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, ada yang disebut sebagai hak asasi politik atau political right. Nah, hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh dari hak asasi politik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kemudian ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai dan organisasi politik, dan yang terakhir adalah hak membuat dan mengajukan usulan petisi. Oke, selanjutnya ada hak asasi hukum atau legal equality right. Nah, ini adalah hak asasi yang berkaitan dengan kedudukan atau kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintah.
Kemudian yang terakhir adalah hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, hak asasi ekonomi atau property right, ya. Nah, ini berkaitan dengan perekonomian. Contohnya adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, kemudian hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa atau utang piutang, dan yang terakhir adalah hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, yang disebut sebagai hak asasi peradilan atau procedural right, ya. Nah, contohnya apa aja nih? Ini berkaitan dengan persamaan di hadapan hukum, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, kemudian hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Ya, yang terakhir, ada yang disebut sebagai hak asasi sosial budaya, social culture right, ya. Nah, di sini contohnya ada hak menentukan atau memilih dan mendapatkan pendidikan. Nah, itu kan berkaitan dengan social culture ya. Kemudian hak mendapatkan pengajaran. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Oke, sebelum mendalam membahas mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu, kita akan membahas dan mengetahui sejarah perkembangan hak asasi manusia, di mana setiap manusia ini menginginkan hak-hak tersebut untuk ditegakkan. Oke, ini adalah sejarah hak asasi manusia. Ada yang pernah lihat ini siapa? Nah, ini adalah seorang ahli atau filsuf ya. Aristoteles mengajarkan katanya bahwa pemerintahan itu harus berdasarkan kekuasaan sesuai dengan kehendak atau kemauannya. Okay. Nah, kemudian pengakuan serta perjuangan hak asasi manusia ini ditandai dengan berbagai macam dokumen-dokumen. Nah, dokumennya ada apa aja? Yang pertama, kita lihat ada yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi, disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan atau penyembah berhala Madinah, sehingga membuat mereka menjadi satu umat. Kemudian selanjutnya ada Magna Carta ya, pada tahun 1215, yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John Inggris kepada bangsawannya bahwasannya atas tuntutan mereka. Nah, intinya adalah berupa pembatasan kekuasaan Raja John agar tidak sewenang-wenang. Kemudian ada yang disebut sebagai Bill of Rights. Nah, ini adalah undang-undang yang dicetuskan di Inggris pada tahun 1689. Saat itu dimulai timbullah pandangan yang intinya bahwa manusia ini sama di mata hukum. Pandangan tersebut sehingga berdampak memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokrasi, serta melahirkan asas persamaan hak kebebasan untuk mewujudkannya. Lalu ada yang namanya Declaration of Independence. Nah, pada tahun 1776, piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya setiap bangsa itu diciptakan sama sederajat di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai hak asasi manusia Prancis. Nah, ini pada tahun 1789 ya. Nah, ini adalah sebuah naskah yang dicetuskan oleh Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim sebelumnya. Dan yang terakhir, nah ini adalah Deklarasi Universal ya. Nah, hak-hak asasi manusia atau Declaration of Human Rights pada tahun 1948 merupakan piagam yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia yang diproklamasikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika kita lihat dari perspektif sejarah, hak asasi manusia ini adalah pada dasarnya merupakan hak paling pokok dan paling dihargai serta dihormati oleh seluruh umat manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hakiki, artinya
Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lain. Yang terakhir, yakni yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Setelah kita membahas secara mendalam mengenai hak asasi manusia, maka pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kewajiban asasi manusia. Apa sih kewajiban itu? Nah, kita lihat dulu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Demikian penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi hak asasi sekaligus kewajiban asasi manusia. Nah, mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa kita diskusikan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.